posisikan buku yang diulas, dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku ini. Yang ketiga, tahapan tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi menceritakan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembaca oleh pengulas terhadap buku itu. Perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku yang lain yang sejenis. Yang keempat, evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang ditulis. Dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan. Karena pada tahap inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analisis objektif. Yang kelima, rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat pada bagian pertama tahapan ini. Penulisan teks ulasan memberikan simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi. Genre yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan itu, dan paparan simpulan itu sekaligus digunakan sebagai alat untuk menegaskan ulang kebenaran pendapatan awal. Menganalisis aspek penilaian. Memulai penelusuran di atas, Anda dapat mengetahui esensi ulasan buku. Terbukti bahwa memahami ulasan buku merupakan keharusan bagi mahasiswa. Sebelum Anda mengajukan pertanyaan untuk menganalisis ulasan buku, mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang lain. Dari sini dapat dimengerti bahwa tahapan identitas pada ulasan buku bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak ada. Apabila tahapan identitas yang bersifat opsional itu dihilangkan dengan menghilangkan tahapan identitas atau penyisipan ke dalam tahapan-tahapan yang lain, yang tersisa adalah tulisan yang berbentuk artikel tentang buku yang diulas. Menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi sulit didefinisikan secara terpisah-pisah. Tetapi pada konteks penilaian, sebagaimana dapat disimak pada buku The Language of Evaluation, Martin White tahun 2005. Ketiga hal itu meliputi gradasi antara positif dan negatif, baik dan buruk, objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi yang terungkap di dalam teks ulasan. Pandangan, sikap, dan posisi penilaian yang menunjukkan gradasi itu terlihat terutama pada penggunaan leksis nomina, verba, adjektiva, dan adverbia, khususnya adverbia kara, atau tataran kalimat. Hal itu terlibat pada populasi kalimat positif dan kalimat negatif. Menganalisis manfaat teks ulasan buku. Ketika sudah mendapatkan informasi bahwa untuk keperluan presentasi atau menulis seperti proposal penelitian, laporan penelitian, artikel ilmiah, tugas akhir, atau skripsi, kita perlu memiliki kemahiran dalam membuat ulasan
terhadap buku dan materi lain. Lebih khusus lagi untuk mengungkapkan isi buku atau materi yang ulas. Untuk dapat membuat sintesis teori, beberapa teori yang diperoleh dengan meringkas sejumlah sumber dari Anda banding-bandingkan dan Anda kritis. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengajukan pertanyaan dan sekaligus jawaban-jawaban yang memungkinkan. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Apa sebetulnya judulnya? Ya, Miss, Bu. Apa judulnya? Judulnya konsep materi, Bu. Materi apa? Materi itu kan banyak. Konsep materi apa? Ada yang punya catatan? Kelompok 5 ini materinya apa? Ada? Ada yang punya catatan kawan-kawan? Kawan-kawan, ada yang punya catatan materi kelompok berapa? Kelompok apa kawan-kawan? Kak Putri masih ingat nggak ya Kak Putri Bu yang kemarin ngerangkum? Ada Bu catatannya, konsep materinya itu yang dimaksud yang kemarin Ibu buat, itu konsep materi menelusuri model teks ulasan buku, menganalisis aspek penilaian, formal bahasa, atau manfaat teks ulasan buku. Itu yang kemarin catatan yang Ibu kasih. Iya, benar. Yang PowerPoint-nya apa? Anggi Bu, Coba Anggi ke bawah. ini yang kedua Bu. Oke lah. Silahkan bertanya kawan-kawan. Teks ulasan buku. Kalau kalian nggak ada yang bertanya, Ibu yang nanya. Teks ulasan buku ini sama nggak dengan review buku? Sama Bu. Lain? Sama ya? Kurang sama. 85 buku. Buku. Hampir sama. Yang membedakannya itu, Bu. Membedakan itu ada. Kalau kita mau ya, hal-hal yang harus disampaikan atau dibuat atau diambil buku penuh karya apa saja karya. Nah, kalau terbit volume berapa, nama jurnal itu apa, internasional atau nasional, kemudian penulis apa, pertama, kedua, dan ketiga apa isinya, topik pembahasan apa, seperti itu. Sama yang kayak saya review jurnal nasional lalu kita citraan itu saya suruh seperti itu.